Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman, kali ini saya hadir kembali untuk berbagi informasi terkait dengan sedikit persoalan-persoalan kehidupan yang terkadang kita alami di dalam keseharian kita. Sahabat-sahabat budiman, ada beberapa hal yang terkadang masyarakat tanyakan atau individu tanyakan dan mau tahu, ya, mau tahu mengapa seperti ini. Ini ada hubungannya dengan falsafah hidup kita. Jadi pertanyaan ini ada pertanyaan filsafat, pertanyaan falsafah, di mana orang bertanya ini karena ada skeptik yang lahir dalam benaknya, ada keraguan. Biasanya orang bertanya, mengapa Anda beragama? Biasanya kalau pertanyaan seperti ini, itu jawabnya mudah bagi orang yang sudah, tentu bagi orang yang sudah percaya kepada eksistensi Tuhan, tentu dia akan menjawab berdasarkan dengan sumber-sumber hukum yang terdapat di dalam Alkitab, yang terdapat dalam kitab-kitab sucinya. Namun untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat budiman, tidak sesederhana itu, karena pertanyaan ini membutuhkan penalaran, bukan hanya sekedar memberikan jawaban yang deontologis, artinya jawaban yang sesuai dengan hukum yang dianut oleh agama tertentu, tapi butuh perenungan yang mendalam sehingga mampu memberikan pemahaman kepada orang yang bertanya itu. Jadi ketika ditanya mengapa Anda beragama, biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang ditanya malah bertanya balik lagi, Anda sendiri mengapa tidak percaya sama agama? Hal ini sering kita lakukan karena terkadang kita sendiri tidak memahami mengapa sih kita beragama. Dalam konten dan durasi singkat ini saya tidak akan menjawab berdasarkan isi kitab suci, karena itu sangat dogmatik, itu hal yang tidak bisa dibantahkan lagi. Tetapi saya akan berupaya memberikan jawaban yang bentuknya penalaran sesuai dengan logika kita. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan mudah tanpa melihat isi dari kitab suci. Tanpa melihat kitab suci. Jadi jawabannya tidak usah dogmatik, tapi kita berikan penalaran yang sesuai dengan logika. Sahabat yang budiman, untuk menjawab pertanyaan ini memang sepele sih, tetapi kita perlu kehati-hatian dalam menjawabnya. Biasanya orang yang bertanya seperti itu, mengapa Anda beragama atau mengapa kita harus beragama, biasanya si penanya itu punya skeptik di dalam hatinya. Jadi punya keraguan di dalam hatinya. Keraguan tentang apa? Keraguan tentang eksistensi ketuhanan. Mereka yang bertanya seperti itu kebanyakan meragukan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas dirinya. Jadi kalau Tuhan saja dia ragukan, maka otomatis agama yang merupakan produk dari Tuhan itu tentu lebih diragukan lagi, karena sumbernya sudah diragukan. Apalagi turunan-turunannya tentu lebih diragukan lagi. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa kita harus beragama, maka kita harus dulu memberikan pemahaman. Kita runut ke belakang, sebelum beragama maka kita harus bertuhan dulu. Nah, untuk bertuhan maka kita harus meyakini Tuhan itu ada apa enggak. Sehingga kita perlu mencari jawaban dulu, apakah Tuhan itu ada? Bagaimana eksistensi Tuhan? Ini hanya bisa kita lakukan dengan perenungan.
perenungan ya. Jadi kita jawab dengan logika yang sangat sederhana saja. Dalam video ini saya akan berupaya untuk memberikan jawaban logika yang sangat sederhana. Jadi tidak bertele-tele. Ya. Jadi kita jawab dulu, apakah Tuhan itu ada? Ya. Tentu kalau kita jawab secara dogmatik saja, kita akan bilang iya ada, karena agama mengatakan demikian. Itu dogmatik lagi dogmatik. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan berupaya menjawab dalam konteks logika. Apakah Tuhan itu ada? Ya. Tuhan tidak berwujud, Tuhan tidak nampak. Apakah sesuatu yang nampak itu bisa dianggap ada? Nah, saya akan berupaya menjawabnya dalam pemahaman empirik dulu. Dalam aliran empirisme, ya, dalam aliran empiris, mereka selalu menyatakan bahwa apa yang benar itu adalah apa yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Jadi apa yang ada, yang dianggap ada itu adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Kalau kita menyatakan bahwa, anggaplah saya menyatakan bahwa mobil itu ada, maka mobil itu harus nampak di hadapan mata saya. Itu aliran empirisme. Ya, secara empiris nanti dianggap benar apabila dia mampu ditangkap oleh panca indera. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan, apakah Tuhan itu ada? Jika ada, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya? Bagaimana cara kita menggambarkan Tuhan? Ini juga kita kembali kepada pemahaman empiris, Tuhan itu ada. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa Tuhan itu ada? Mari, ya. Saya akan membawa Anda kepada paham empirisme dulu, ya. Secara empirik bahwa sesuatu itu ada, dianggap ada ketika panca indera mampu menangkap sesuatu itu. Itu dulu dasarnya. Ketika panca indera mampu menangkap sesuatu itu, maka sesuatu itu akan dianggap ada. Itu dasarnya. Nah, kemudian secara empiris pula, apabila kita melihat sesuatu, bahwa sesuatu itu ada, anggaplah mobil. Kita melihat mobil itu ada rodanya 4, ya, lengkap, yang dikatakan mobil. Tentu sesuai dengan kesepakatan kita dalam logika yang dianggap dia mobil, ya. Karena logika itu lagi-lagi kembali kepada kesepakatan bersama kita secara otomatis. Mobil, ya. Secara empirik mobil itu, ya, ada, karena jelas di hadapan kita, ya, mobil seperti itu bentuknya. Nah, pertanyaan kemudian, apakah sesuatu yang ada itu, anggaplah mobil tadi, ya, itu ada dengan sendirinya atau diciptakan atau dibuat? Kalau bahasa kita umum, bahasa manusia, dibuat. Ini, ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan dengan pertanyaan pula. Itulah filsafat. Apakah, anggaplah mobil tadi, mobil itu dianggap ada? Ya, jelas ada. Mobil itu ada, ya. Apakah sesuatu ada, misalnya mobil tadi itu adanya karena muncul dengan sendirinya, simsalabim langsung muncul mobil, atau mobil itu dibuat atau dirakit atau diciptakan oleh Sang Pencipta? Dalam ini manusia, ya, saya konteks manusia. Tentu kita akan berasumsi bahwa mobil dan lain-lainnya, ya, contohnya mobil, ya, sesuatu misalnya mobil itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Secara empirik dia pasti akan dibuat, dia diciptakan. Nah, siapa pencipta, siapa pembuatnya? Tentu adalah manusia yang membuat mobil itu. Sampai sini paham? Ini kita mau antar kepada pemahaman bahwa Tuhan itu ada. Jadi kita membuat analogi. Oke, lanjut.
Mobil itu berbahan dasar, ya. Bahan dasarnya ada dari besi, ya, ada dari karet karena banyak dari karet, ada dari plastik dan sebagainya. Bahan-bahan dasar ini itu bersumber dari bumi, ya, bersumber dari bumi. Perlu dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi, bahan-bahan mobil itu apakah ada dengan sendirinya atau diciptakan? Pertanyaan nomor 2. Tentu secara logika, ya, nalar kita akan menganalisa bahwa bahan-bahan dari mobil itu, misalnya besinya, ya, plastiknya, ya, karetnya, dan semua bahan-bahannya itu tidak muncul atau tidak ada secara otomatis, pastilah diciptakan. Nah, di sini kita akan mencari siapa yang menciptakannya. Kalau tadi mobil jelas manusia yang menciptakannya. Dari penciptaan mobil itu, maka kita punya asumsi, kita punya nalar bahwa tidak ada sesuatu yang muncul, yang lahir dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang lahir dengan sendirinya, ya. Pasti diciptakan. Begitupun yang bahan-bahan mobil tadi yang bersumber dari bumi, anggaplah bumi. Sehingga secara logika, nalar manusia, rasio manusia akan berpikir bahwa ada pencipta dari bahan-bahan mobil tadi. Ada pencipta. Nah, nalar ini menuntun kita kepada suatu nama. Kalau itu ada penciptanya, tidak mungkin penciptanya adalah manusia. Ya kan? Tidak mungkin penciptanya adalah manusia. Seperti bahan dari bahan karet, ya, dari pohon karet dan sebagainya, itu kan bahan dari bumi. Anggaplah bumi, karena semuanya dari bumi. Bumi itu pasti ada penciptanya. Dan nalar manusia pasti kembali kepada postulat bahwa pencipta dari bumi tempat manusia berdiam itu adalah Tuhan. Jadi kita kembali kepada Tuhan. Karena secara universal manusia memaknai bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala-galanya. Tuhan adalah sebab dari segala sebab. Dia sebab dari segala sebab. Tetapi tidak ada yang menyebabkan adanya Tuhan. Tuhanlah yang hadir tanpa diciptakan. Karena dia pencipta. Nalar kita membimbing kita bahwa yang dicipta tidak mungkin menciptakan sang pencipta. Mengapa demikian? Karena yang dicipta itu tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah sang pencipta. Sehingga tidak mungkin bahwa yang dicipta itu mampu menciptakan sang pencipta. Ini permainan logika. Ya. Oke, sampai di sini. Sehingga dengan asumsi seperti ini, nampaklah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada karena dia menciptakan segala sesuatunya. Ya. Tidak akan ada manusia, tidak akan ada bumi tanpa ada yang menciptakannya. Tadi saya analogikan tadi yang pertama mobil. Ya, mobil itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Dia pasti dibuat, dia pasti diciptakan. Siapa mencipta mobil? Manusia. Mobil punya bahan-bahan yang bersumber dari bumi, anggaplah bumi. Ya, bumi tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Bumi nggak mungkin diciptakan oleh manusia. Apa resikonya? Karena bumi itu tempat tinggalnya manusia. Iya, bumi tempat tinggalnya manusia. Manusia tidak mungkin, ya, manusia ini bumi tempat tinggalnya manusia, rasio awalnya.
Karena bumi tempat tinggal manusia, maka manusia tidak mungkin menciptakan bumi, ya. Karena bumi sangat luas, ya. Ada kekuatan dari bumi yang jauh, ya, lebih kuat daripada manusia. Sehingga bumi dan beserta isi termasuk manusia pasti ada penciptanya. Nalar manusia sepakat bahwa pencipta dari segala pencipta adalah Tuhan, yang kita kenal dengan simbol nama Tuhan. Sehingga ini menjadi dasar tentang eksistensi ketuhanan di dalam diri manusia. Setelah itu baru kita bisa menjawab mengapa kita harus beragama. Ketika ini kita sudah paham bahwa Tuhan menciptakan manusia beserta manusia dan makhluk-makhluk lainnya, ya, maka tentu juga Tuhan akan menciptakan pedoman untuk aktivitas manusia. Jadi manusia ini itu adalah makhluk yang bekerja, ya. Kalau bisa dikatakan manusia itu adalah mesin yang paling rumit, ya. Manusia adalah ciptaan yang paling rumit, mesin yang bekerja siang malam, ya. Manusia dalam melakukan kegiatannya berarti manusia ini beraktivitas, ya. Sehingga supaya dalam aktivitas ini manusia tidak asal bekerja, ya, maka manusia harus punya pedoman. Pedoman itulah yang dinamakan dengan agama. Jadi agama itu adalah pedoman yang disediakan oleh Tuhan untuk menjalankan ciptaannya. Kita ini manusia, kita punya pedoman bagaimana cara hidup, ya. Kan agama sendiri artinya petunjuk hidup atau jalan hidup. Bagaimana kita bisa melakukan jalan hidup kita ini kalau kita tidak memiliki pedoman? Pedoman itulah agama yang kandungannya, substansinya adalah larangan, kebolehan, perintah, ya. Larangan, kebolehan, dan perintah. Di dalam pedoman itu manusia sudah diberi tuntunan, ini yang boleh dan ini yang tidak boleh, ya. Kalau seperti ini, ya, tidak boleh. Kalau seperti itu boleh. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan rusak. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan selamat. Seperti itu karena kita adalah produknya Tuhan. Sama kalau manusia membentuk produk. Kita membuat misalnya merakit sebuah laptop. Laptop itu sudah kita berikan petunjuk. Ada buku petunjuk atau buku pedomannya, ya. Cara mematikannya kita tekan ini. Cara hidupnya kita tekan ini, ya. Cara memperkecil volumenya kalau hidup seperti ini. Ada tombol-tombol yang harus kita tekan. Itulah juga agama, ya. Jadi agama, mengapa kita harus beragama? Karena kita butuh pedoman hidup. Nah, agama itu adalah pedoman hidup. Kalau manusia tidak beragama, tentu dia akan berjalan ke muka bumi tanpa pedoman, ya. Tanpa pedoman dan bisa salah langkah. Bisa terjadi gesekan antara manusia satu dan manusia lainnya yang bisa menciptakan huru hara. Nah, saya kira demikian penjelasan singkat saya tentang mengapa kita harus beragama. Jadi jawabannya tidak perlu masuk ke dalam sumber hukum kita, kitab suci kita, ya. Itu dogma, ya. Tapi cukup kita bisa jawab dengan secara logika, ya. Logikanya simpelnya, ya. Mengapa kita harus beragama adalah bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan membutuhkan pula pedoman kita agar kita sebagai makhluk ciptaannya ini mampu berjalan di muka bumi sesuai dengan pedoman agar dapat selamat dunia dan akhirat. Nah, sekira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.